sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Nunlehu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol Matius Devakiri, membuka kegiatan Rakernis Fungsi Lantas Polda Papua dan Polres jajaran tahun 2021 yang bertempat di Hotel Aston Jayapura. Rakernis Lantas kali ini mengambil tema transformasi lantas presisi menuju kualitas layanan digitalisasi dalam rangka mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan PON 20 Papua tahun 2021 yang aman dan kondusif. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Irwasda Polda Papua, Kombes Pol Alfred Papare, Dirlantas Polda Papua, Kombes Pol M. Nasihin, para pejabat utama Polda Papua, perwakilan Jasar Harja, Kabid PP Bapeda Polda Papua, dan perwakilan Dishub. Dirlantas Polda Papua, Kombes Pol M. Nasihin dalam sambutannya menyampaikan, Rakernis fungsi lalu lintas ini dilaksanakan dalam rangka membahas pelaksanaan tugas rutin lalu lintas di awal tahun 2021 serta menyampaikan inovasi-inovasi yang dilaksanakan oleh seluruh Kasat Lantas jajaran Polda Papua serta arahan dan informasi tentang lalu lintas oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Papua. Kegiatan Rakernis kali ini kami mengambil tema transformasi Polantas yang presisi, prediktif, responsibilitas dan transparansi, berkeadilan, menuju peningkatan layanan digitalisasi dalam rangka mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas, pengamanan Idul Fitri 1442 Hijriah dan pelaksanaan PON ke-20 tahun 2021 di Papua. Sementara itu, Kapolda Papua dalam sambutannya mengatakan, saat ini perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi di dunia sangatlah meningkat dan semakin hari semakin canggih. Di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua, pembangunan infrastruktur juga dilaksanakan dengan pesat dan cukup merata, yang mana kedua hal ini berpengaruh terhadap kehidupan manusia yang semakin dimudahkan dalam banyak aspeknya. Permasalahan-permasalahan yang mengakibat timbulnya gangguan Kamsel Tipcar ini tentunya harus dapat kita atasi bersama. Khususnya karena di tahun 2021 ini kita akan menjadi tuan rumah perhelatan PON 20 tahun 2021 pada bulan Oktober nanti. Dan larangan mudik lebaran panjang di Idul Fitri yaitu tanggal 6 sampai dengan 17 Mei tahun 2021. Polri yang presisi khususnya fungsi lalu lintas juga telah menjawab hal ini. Salah satunya adalah dengan meluncurkan program Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik maupun mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan, ketertiban dalam berlalu lintas. Kapolda menjelaskan, Polda Papua merencanakan akan dipasang kamera ETLE di jalan yang mampu mengidentifikasi serta merekam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, termasuk nomor kendaraan yang melakukan pelanggarannya. Selanjutnya, proses tilang akan dilaksanakan secara online, yaitu dengan dikirimnya surat tilang ke alamat sesuai registrasi kendaraan, dan biaya tilang dapat dibayarkan melalui transfer bank oleh si pelanggar. Tim Raja Wali Polres Merauke berhasil mengamankan pelaku penganiayaan yang mengakibatkan bocah 5 tahun meninggal dunia yang terjadi pada hari Sabtu 20 Maret lalu.
Pelaku berinisial RT dan barang bukti berhasil diamankan di tempat persembunyian pelaku. Kemudian tim Raja Wali Polres Merauke membawa pelaku ke Mapores Merauke pada Jumat 16 April 2021. Saat dilakukan penangkapan, pelaku melakukan perlawanan terhadap anggota, sehingga anggota melakukan tindakan tegas terukur dengan melepas tembakan ke arah kaki pelaku. Kepala Kepolisian Resor Merauke, AKBP Untung Sangaji, saat press release-nya menyampaikan, kasus penganiayaan ini terjadi pada hari Sabtu malam, tanggal 20 Maret 2021, bertempat di Jalan Husein Palela dengan korban berinisial R dan anak berumur 5 tahun berinisial MM yang meninggal dunia setelah beberapa jam dirawat di rumah sakit. Karena suka main parang di jalanan inilah, pohon-pohon kita juga ada beberapa perempuan lain yang lagi bawa sayur saya ingat, dan pisang dibacok tangan kanannya. Terus nggak lama yang di kuda mati, akhirnya tidak lama meninggal dunia. Lalu dia dalam keadaan mabuk, tidak sebagus itu dia memotong kepala orang yang berdiri di belakang, dan kemudian yang satunya yang sementara sakit ini melempar lagi dengan parang. Mereka berdua tidak dalam keadaan mabuk. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP Jonto 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ada warna yang berbeda saat sekolah minggu kemarin diadakan karena adanya kegiatan polisi piajar kepada anak-anak sekolah minggu di Gereja Martin Luther Wouma, Depapre. Kegiatan polisi piajar di Gereja Martin Luther dipimpin langsung oleh Kapolsek Depapre, Ibda Ambuarjana bersama anggota Polsek Depapre. Kapolsek Depapre, Ibda Ambuarjana, saat diwawancarai mengatakan bahwa Polsek Depapre saat ini menjalankan program-program kepolisian yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dari semua kalangan, baik itu kalangan muslim yang mana pihaknya kemarin telah melaksanakan buka bersama, maupun saat ini yakni kegiatan polisi piajar di Gereja Martin Luther Wouma Depapre. Ia berharap dengan adanya kegiatan seperti ini, kita bisa menanamkan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kemanusiaan, serta nilai-nilai cinta kasih. Dengan harapan, kelak anak-anak tersebut dapat menerapkan di keluarganya masing-masing. Terima kasih buat waktu. Pagi hari kami bisa bertemu kembali dengan Bapak Kapolsek Depapre dengan seluruh staf yang ada. Harapan kami agar semua yang terjadi di hari ini jangan di hari ini untuk hari ini saja. Kami minta untuk hari-hari ke depan, waktu-waktu ke depan boleh terjadi hal yang sama, lebih khususnya untuk kita punya anak remaja dalam kampung ini, anak pemuda yang terlibat dengan ganja, bahkan minuman keras. Itu juga menjadi beban pergumulan kami. Kami sangat mengharapkan untuk ke depannya perhatian Bapak untuk pemuda atau pemudi dalam kampung ini atau remaja dalam kampung ini untuk bisa ada perubahan yang terjadi. Harapan kami ada perubahan yang terjadi dalam kampung ini untuk istri kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Inspektur Jenderal Polisi Matius D. Fakiri SIK, Kapolda Papua, beserta staf dan bayangkari, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga di bulan suci yang penuh berkah ini, saatnya kita melaksanakan ibadah puasa, tetap diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga tidak mengurangi rasa syukur
untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan bagi saudara-saudari yang beragama Muslim, hendaklah untuk tetap mentaati protokol kesehatan dengan tetap menerapkan 3M dan 1T. Memakai masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan dan tidak berkerumun saat melaksanakan ibadah. Dengan kesadaran bersamalah kita memutuskan masa rantai COVID-19. Tiada kebahagiaan tanpa syukur, tiada rasa syukur tanpa sabar, dan tiada sabar tanpa maaf. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Bayangkari Cabang Tolikara berikan pelayanan kesehatan terpadu berupa pengecekan kesehatan kepada ibu hamil serta anak yang ada di Kabupaten Tolikara. Kegiatan pelayanan kesehatan ini dipimpin oleh Ketua Urusan Sosial Bayangkari Cabang Tolikara, Nyonya Saida Kasrim, bersama pengurus dan juga dibantu oleh perawat dari Puskesmas Karubaga. Saat dikonfirmasi, Nyonya Saida Kasrim mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan ini merupakan kegiatan yang rutin dan bertujuan untuk memantau kesehatan para ibu hamil maupun bayi yang ada di Kabupaten Tolikara. Mewakili Ketua Bayangkari Cabang Tolikara dari Seksi Sosial bekerja sama dengan Puskesmas Karubaga dalam melaksanakan kegiatan posyandu rutin. Kegiatan posyandu rutin dilakukan 1 kali dalam sebulan. Masyarakat sangat antusias dalam kegiatan posyandu ini. Masyarakat sangat bersemangat datang di tempat pelayanan pos pelayanan terpadu atau posyandu yang berdomisili di sekitar Polres Tolikara. Dalam pelaksanaan, kami juga menekankan penerapan protokol kesehatan selama pelayanan dan diharapkan yang hadir juga dapat melakukan hal yang sama. Bersama kita cegah penularan COVID-19, terlebih lagi kepada anak-anak yang cenderung rawan terpapar COVID-19. Sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.